upacara. Hormat! Siap! Tenang! Siap! Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kabar upacara Hari Santri tahun 2025 siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap dan jalan di tempat. Langkah maju dan
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada para hadirin dan tamu undangan persilakan untuk duduk kembali. Tutup. Formasi. Balik kanan hati. Hai. Jalan di tempat. Gerak. Haluan kanan. Jalan. Satu, bangkah ke kanan. Jalan. Bangkah, bangkah maju. Jalan. Jalan. Kanan. Jalan. Jalan di tempat. Jalan. Balik kanan hati. Jalan. Andika Bayangkara. Pembacaan Ikrar Santri Indonesia oleh petugas upacara. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berideologi negara satu, ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional
serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang murung-murung Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan resolusi jihad oleh petugas upacara. Resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya, mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap dua orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Pertempuran dua itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Di dalamnya menghadapi sekalian kejadian dua, itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan nyata serta sebadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki-kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara, peserta diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Baik, terima kasih. Izinkan saya akan membacakan amanat Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri seluruh penjuru tanah air yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama memperingati Hari Santri tahun 2025, sebuah momentum yang selalu kita rayakan dengan penuh rasa cinta
Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah yang menimpa pesantren Al-Muslim Sidoarjo, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan iman. Sebagai wujud kepedulian negara, Kementerian Agama telah hadir langsung di pesantren Al-Muslim di kondisi menyampaikan bantuan serta memastikan agar proses pemulihan perjalanan dengan baik. Langkah ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir dan peduli terhadap pesantren dan para santri. Ini momentum terbaik bagi kita semua untuk berbenah, dan kita tentu berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad inilah yang membakar semangat dan mengobarkan api perlawanan anak bangsa, sehingga dengan gagah berani tanpa ada rasa takut, anak-anak bangsa yang terdiri dari laki-laki, perempuan, orang tua, kaum muda, semua bersatu padu melakukan perlawanan pada kolonial yang ingin kami menjajah Indonesia, kembali menjajah Indonesia. Berawal dari resolusi jihad 22 Oktober 1945, pecah peristiwa heroik pada tanggal 10 November 1945 yang ketika peringatan sebagai Hari Pahlawan. Saat ini bangsa Indonesia telah merdeka. Sekarang kita bisa beraktivitas dengan tenang dan aman. Tak ada dentum meriam dan ancaman tembakau. Ini semua kalau kita sadari adalah nikmat adalah nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik nikmat agung yang kita rasakan sekarang ini adalah darah para syuhada dan doa para ulama serta pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita ingat selalu jasa-jasa para pahlawan. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal baik yang membawa kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, Hari Santri tahun 2025 adalah Hari Santri yang istimewa. Tahun ini adalah 10 tahun peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dalam rentang waktu itu kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren dan santri dalam berbagai bidang kehidupan. Ketika kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan Nusantara. Tempat para santri menimba ilmu sekaligus menempah diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantren lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Dari rahim pesantren lahirlah para tokoh besar bangsa, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, pejabat publik, pengusaha, ilmuwan hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah global. Hadirin yang saya hormati, Hari Santri tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Ini tema yang sangat tepat. Tema ini mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil dan berkeadaban. Kita patut bersyukur karena
Negara Indonesia memberi perhatian besar kepada santri. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas Indonesia. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota telah menerbitkan perda pesantren sebagai wujud dukungan terhadap keberlangsungan pesantren di tingkat lokal. Semua ini adalah bukti bahwa negara tidak menutup mata terhadap jasa besar pesantren. Negara berhutang budi kepada pesantren dan para santri yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Kita juga bersyukur bahwa saat ini pesantren dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti program makan gizi gratis, cek kesehatan gratis. Program cek kesehatan gratis merupakan program yang sangat bersejarah untuk pesantren. Karena itu pertama kalinya santri mendapat cek kesehatan gratis secara massal. Demikian pula dengan program makan gizi gratis. Makan gizi gratis merupakan investasi masa depan bagi Indonesia. Dengan asupan gizi yang baik, para santri dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki perkembangan otak optimal sehingga kelak menjadi ilmuwan dan pemikir hebat bangsa. Oleh karena itu, pada momen yang berharga ini, kita patut menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas berbagai kebijakan dan program yang membawa dampak positif untuk bangsa Indonesia, termasuk untuk pesantren dan santri. Semoga Bapak Presiden selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam memimpin Indonesia. Amin. Hadirin yang berbahagia, santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Dan santri sekarang tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia. Dunia digital juga harus menjadi ladang dakwah baru bagi para santri. Pada seluruh santri di tanah air, saya berusaha jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berbudaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri mampu menjadi bagian dari resolusi, bukan penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka akan menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jaga akhlak, hormati guru, kiai, dan cinta tanah air. Karena dari tangan para santri lah masa depan Indonesia akan ditulis. Mari kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka ini menuju peradaban dunia yang damai dan berdamai. Selamat Hari Santri 2025. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MAI KKP. Terima kasih. Menyanyikan lagunya Lalwaton dan Mars Hari Santri. Para hadirin dan tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Wa
Hati wahai tanah airku, cintaku dalam jiwaku, jangan harap, jangan siku, merdeka hai bangsaku. Hati wahai tanah airku, cintaku dalam jiwaku, jangan harap, jangan siku, merdeka.